Panji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama kami RPI Raden Panji Insun. Hari ini saya akan kembali mengupas mengedukasi sesuatu hal yang berkaitan dengan laporan yang disodorkan, laporan yang dilakukan oleh mereka-mereka para pelaku yang tidak terima, khususnya kepada saudara kami TIJ ya. Laporan yang katanya dilaporkan dan sebagainya itu hak mereka ya yang melaporkan, karena laporan tersebut bisa jadi, tapi hukum tidak bodoh saudaraku ya. Walaupun kita menggunakan akal apapun juga, akal dan cara apapun juga, memaksa hukum memproses kepada si pelaku. Tapi kalau tidak ada barang bukti apapun juga itu sulit saudaraku. Tapi seperti saudara kita PJ, dia kan ceplos-ceplos ya, dia ceplos-ceplos apa adanya. Tujuan dia sebenarnya sama dengan kami saudaraku ya. Tujuan dia itu apa ya, mengedukasi, memberikan wawasan, pemahaman, kesadaran diri agar kita tidak tersugesti oleh permainan-permainan semu, tidak tersugesti, tidak percaya, tidak meyakini adanya hal-hal yang bersifat dobol. Dobol itu bahasa Jawa saudaraku ya. Dobol itu ya artinya orang yang kedabrus ngomongannya dan berlebihan kalau bicara, bersikap ya kan. Nah, so hebat itu dobol. Yang kedua versi dobol itu apa yang dibicarakan itu adalah bohong. Dobol itu apa yang dibicarakan selalu berlebihan, berbohong, berdusta, dan sudah diberi teguran berkali-kali sampai 3 kali itu tidak didengarkan, tidak dilaksanakan, tidak dirubah saudaraku. Tetap saja dia melakukan pembodohan publik, penipuan di mata masyarakat, itu dobol namanya ya. Tapi kalau orang yang merasa kalau dirinya itu dobol, tapi dia tidak, seolah-olah dia tidak merasa gitu kan, seolah-olah dia budek, seolah-olah dia tuli ya, seolah-olah dia bodoh, itu bukan dobol lagi, tapi bangsat saudaraku ya. Udah tahu ilmunya, udah tahu agama, udah tahu hukumnya. Seharusnya kalau memang mau main settingan, di belakang itu harus ada endingnya hanya fiktif ya, fiksi gitu kan, fiktif. Ini hanya bila ada tempat atau nama dan sebagainya yang sama, itu adalah kebetulan belaka. Seharusnya begitu. Kalau hanya bicara kepada seseorang, setelah ditegur bicara kepada seseorang bahwa dia tidak dobol, dia hanya settingan. Kenapa hanya bicara kepada seseorang? Kenapa tidak bicara langsung kepada masyarakat? Misalkan seperti saya ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini Raden Panji Insun akan membuat settingan ya. Ya, mohon jangan dibully, dan ini sebagai pembelajaran buat kita bagaimana kita menghadapi dukun santet, bagaimana kita menghadapi para orang-orang jahat dan sebagainya. Adapun isi cerita ini adalah fiktif dan bisa dikategorikan sebagai film. Nah, mengedukasi, memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat buat kita semua. Seharusnya begitu saudaraku, ya kan? Bukan malah diam, dia hanya mulutnya hanya bicara kepada seseorang yang pas kebetulan menegur, apalagi dekat dengan orang tersebut. Kenapa kepada masyarakat tidak memberitahukan? Saya tahu jawaban dari mereka. Mereka tidak memberitahukan, mereka tidak mengatakan kepada publik, kepada masyarakat, kepada netizen, agar subscribe-nya tetap banyak, viewernya tetap banyak, pendukungnya tetap banyak, dan tetap mengira pendukung itu mengira si pelakon film tersebut adalah benar, tidak kehilangan penonton. Itu salah saudaraku, itu sama saja mengakal-akali ya. Kalau sudah orang mengakal-akali, itu sama halnya tidak jujur. Kalau orang sudah tidak jujur, apapun yang dimakan, dihasilkan, itu tidak akan barokah. Bolehlah kita melakukan apapun juga di media ya, tapi yang bermanfaat lah. Jangan menjual-jual ayat dan sebagainya ya.
apalagi yang sudah paham dengan agama. Buat saudaraku TIJ, misalkan Anda kini diserang oleh manusia-manusia siapapun juga, atau diserang oleh seorang atau oknum dengan laporan ini dan itu, terima saja saudaraku. Nanti bila mana itu hal tersebut terjadi sampai ke ranah hukum, maka bongkar aja semua. Bongkar aja semuanya, bongkar sampai tuntas. Jadi kalau sudah dibongkar, maka dalam media tidak akan lagi ada bangsat-bangsat penipu yang mengatasnamakan Gus, Ustadz, dan Kiai. Dan semuanya akan dipukul rata. Memang konten kami memang tidak ada pendukungnya saudaraku. Memang tidak ada pendukungnya. Dan konten RPI ini terutama tidak punya subscribe apapun juga ya. Tidak punya pendukung. Karena kontennya alami apa adanya dan hanya edukasi, penjabaran, pemahaman, memberikan penalaran sehat, pikiran akal yang cerdas, memberikan wawasan yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat, serta memberikan kesadaran, membuka kesadaran diri kepada para pencintanya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para netizennya. Begitu saudaraku. Beda dengan mereka-mereka yang katanya pintar dalam ilmu agama, paham tentang ilmu agama, tapi mulutnya diam. Entah itu kiai, gus, atau ustadz, mulutnya mereka itu diam. Bangsat mereka itu. Mulutnya diam, tidak berani mengatakan ke publik, ini loh, ini hanya settingan ya. Takut nggak dibilang sakti, nggak dibilang hebat, nggak dibilang keramat, nggak dibilang jos, nggak dibilang the best, nggak dibilang ilmunya murni, orang sakti, dan sebagainya. Padahal itu salah saudaraku ya, salah besar. Kita bolehlah mengaku. Kejujuran itu ibarat kita memakan sesuatu yang pahit. Kejujuran itu pahit saudaraku ya. Tapi nikmat bila dirasa. Daripada kita mendobol, menipu dengan ucapan, menipu dengan sikap, menipu dengan sifat, menipu dengan film, menipu dengan settingan, itu sama halnya kita meminum sesuatu yang manis. Ketidakjujuran itu manis, namun akan menjadi racun bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain. Memang tidak dirasa saudaraku, memang tidak dirasa karena memang manis. Ketidakjujuran, dusta, penipuan itu manis saudaraku, manis memang. Awalnya manis, belakangnya yang pahit, lebih pahit dari lebih pahit dari jamu. Lebih pahit dari mahoni ya. Mahoni itu pahit saudara. Lebih pahit dari pare. Itu ya. Itu hanya penjabaran dari saya saja. Mudah-mudahan bisa diterima oleh para sahabat dimanapun Anda berada. Yang berikutnya, berhubung kini ada aturan lain ya, ada aturan lain dan kebetulan apa yang dikatakan oleh saudara kita Joko Arek juga benar, dan saya membuktikan sendiri langsung ke Polda ya. Langsung ke keluarga besar saya di Polda. Saya juga punya ada keluarga besar di Polda dan juga Mabes Polri di Jakarta Selatan. Saya juga kemarin sudah menelpon langsung, kalau bisa jangan menyebutkan nama orang. Jadi aturan yang ada dalam pembuatan konten di media agar tidak melanggar IT dan sebagainya. Jadi kita hanya bisa menyebutkan ciri dan fisik saja. Tapi kalau nama kita dilarang saudara ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti aturan negara, aturan hukum yang ada ya. Tapi kita nggak perlu ngatok kepada hukum. Jangan jadi penjilat. Jadilah seorang masyarakat Indonesia yang sejati, menjadi orang Indonesia murni, tanpa harus menjilat kepada hukum, tanpa harus mencari muka kepada hukum agar dilindungi hukum dan lain sebagainya. Tidak, tapi kita harus menyadari, melaksanakan, mematuhi apa yang ditetapkan oleh undang-undang negara, begitu saudaraku ya. Dan berikutnya, ini ada konten juga yang sangat membodohi publik ya, membuat orang tuh bodoh, goblok, tolol ya kalau sampai mempercayai konten tersebut. Tempore ada netizen bicara, Den Panji katanya kita tidak boleh pengecut tapi kenapa dihapus? Tidak dihapus karena itu memang dilarang oleh saudara saya yang ada di Mabes Polri Jakarta Selatan. Nggak boleh, dia tidak mau disebutkan namanya, cuman aturannya jangan menyebut nama, itu aja. Jadi namanya kami orang awam saudaraku ya udah kita mengikuti aturan dari negara kita ya. Jadi tidak perlu disebutkan nama, cukup kita memberikan edukasi, memberikan ciri-ciri penyakit itu, makhluk tersebut ya.
memberikan ciri-ciri jin tersebut. Jinnya seperti ini. Nah, jin yang berwujud manusia, bukan manusia berwujud jin, tapi jin berwujud manusia, saudara. Nah, maka dari itu saya akan sebutkan ciri-ciri jin yang berwujud manusia. Pakai kopiah blangkon, pakai kacamata. Kalau Panji Ingsun pakai kacamata bukan terahum, saudaraku, memang sengaja. Ya, memang sengaja, saudaraku ya. Sengaja saya berikan wawasan, saya beritahukan ini loh ciri-cirinya. Pakai kacamata, pakai belangkon, dan ini pakai baju Jawa. Kerjanya nipu. Berhubung kedoknya takut ketahuan, dia laporan ke hukum atas nama ini loh, menjilat-jilatkan saya. Nah, makanya bukan dihapus tapi diganti, tetap dalam edukasi dan tidak menyebutkan nama. Dan untuk sekarang dan seterusnya Panji Ingsun tidak mungkin akan menyebutkan nama, tapi yang jelas saya tuntut buat saudara-saudaraku semua, buat sahabat-sahabat Panji Ingsun semua harus paham dan mengerti siapakah yang saya sebut itu. Jadi tidak perlu saya memberikan nama ya. Nah, berhubung mata saya nggak lamur, nggak buta ya, nggak seperti yang pakai belangkon, pakai kacamata orang Jawa Tengah itu, yang nipu itu. Jadi mau nggak mau saya harus membuka kacamata saya, saudara. Ini hanya buat action. Nah, kalau penipu kan bukan untuk action, tapi untuk nipu. Maka karena matanya lamur, tidak terahum. Kalau Panji Ingsun tidak terahum, makanya dibuka aja. Oke, saya letakkan di sini aja ya. Begitu, saudaraku ya. Jadi saya kasih penjabaran, arahan, edukasi, dan pencerahan ya. Jadi untuk sekarang dan seterusnya, kita semua para edukator tidak boleh menyebutkan nama seseorang, tapi cukup memberikan tanda-tandanya saja. Oh, bangsat ini yang wajahnya seperti moped, seperti babi ya, seperti kunyuk, seperti ketek, ya inilah bentuknya seperti ini. Yang ini membodohi publik, penipu seperti ini. Ada yang kacamata, ada yang mata kaca dan sebagainya. Begitu, saudara ya. Dan ciri-cirinya Anda pasti tahu siapa orangnya. Nggak ada barang gaib dimasukkan dalam kelapa. Seharusnya kalau bisa lebih ampuh lagi, barang gaib dimasukkan dalam kepalanya dia. Begitu, kepalanya si monyet. Monyet ada yang di Lampung ya, kepala si kucluk. Nah, begitu ya. Saya sebut dia kucluk ya, kucluk channel. Jadi saya sebut namanya dengan kucluk channel, saudaraku. Dia pandai mengambil pusaka. Wah, diambil, dimasukkan dalam kelapa. Nah, kelapanya dibelah. Ternyata ada pusakanya. Coba kalau keris panjang seperti itu, masuk enggak? Masuk enggak kira-kira dalam kelapa itu? Kalau ingin masuk, mending jangan dimasukin ke kelapa, tapi ke kepalanya kunyuk channel. Ya, kucluk kunyuk channel. Nah, kunyuk aja lah, lebih afdal ya. Kita bahas kunyuk berkacamata. Kita bahas kunyuk berkacamata. Kunyuk berkacamata itu, saudaraku, ada di Jawa Tengah. Kita mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Jadi kita tidak boleh menyebutkan nama seseorang. Ya, oke. Ada seekor kunyuk berbelangkon, kunyuk berkacamata, kunyuk ala Jawa Dabrus, Jawa Sontoloyo. Kalau orang Jawa asli nggak seperti itu, nggak pernah ngapusi orang, nggak pernah nipu orang. Itulah pekerjaan kunyuk-kunyuk pengangguran, kunyuk-kunyuk yang cari muka. Kalau ganteng nggak apa-apa, saudaraku ya. Kalau kunyuk terahum, ya nggak bisa lah. Kalau kunyuk terahum, nanti dibaca ini, dibilang gini. Waduh, lebih baik kita mencari public figure yang ada di media yang benar-benar sehat dalam acara, dalam wawasan, dalam menyampaikan sesuatu, edukasi dan sebagainya. Itu harus yang pandai, yang nyata, real dan masuk akal, saudaraku. Kalau hal-hal yang bersifat sok-sok gaib, sok-sok metafisik ya, sok-sok supranatural, itu bangsat, namanya penipu ya. Kalau kita bicara ilmu, masalah kita bicara tentang kesaktian, saya juga bisa, saudaraku, tapi hal seperti itu dilarang dan itu ada pesan dari almarhum. Nggak boleh seperti itu ditampakkan depan umum.
kecuali penjual obat baru bisa ditampakkan. Penjual obat kan pengen laku, pengen laris, karena dia kan pengangguran, nggak punya kerja, apalagi kunyuk berkacamata dari Jawa Tengah begitu ya kan. Jadi intinya pendobolan publik ini harus kita singkirkan, harus kita bersihkan sebersih-bersihnya dari tanah Jawa, baik itu tanah Jawa ataupun di luar Pulau Jawa, saudaraku. Dibersihkan sampai ke akar-akarnya, karena itu adalah sebuah sampah ya, sampah media yang tidak menguntungkan sama sekali, bahkan menyesatkan umat. Jadi kalau seperti kunyuk berkacamata itu, kunyuk berkacamata, Jamput Channel itu penipu, saudaraku ya. Banyak di pasar-pasar kalau pengen beli batu akik, beli apapun juga banyak sulapan. Sulapan ala jin ada, saudaraku, ala jin ada. Tapi jin itu mencuri sesuatu di toko pusaka, toko antik, toko replika. Kan sudah saya kasih tahu sejak dulu, sejak awal. Jin itu pandai mencuri apapun, jangankan mencuri, memasukkan barang apapun ke tubuh manusia itu mampu. Itu jin, makanya disebut dengan santet. Santet tiba-tiba diisi paku, beling, jarum dan sebagainya dalam tubuh. Itu jin. Sama juga jin, apalagi jin bisa memasukkan barang ke dalam kelapa, masukkan ke dalam kepalanya si kunyuk berkacamata itu mampu. Nah, kenapa kita harus percaya kepada dukun aspal itu? Ya kan itu dukun, bukan orang pintar. Bukan, itu penipu. Penipu, dukun, bisa-bisa dukun cabul. Maaf, tidak menuduh, tapi kita curiga tidak ada masalah. Menuduh jangan. Curiga boleh-boleh saja, apalagi dukun seperti itu. Ngomongnya aja nggak bisa dipercaya. Minyak harga 800 per cc. Itu kan hanya adalah penipuan. Kalau nggak terbukti dikembalikan uangnya. Bohong. Kalau memang dia kunyuk itu sakti mandraguna, datang aja ke tanah Jawa, datang aja ke tempat kami, kan begitu kalau kami undang. Gak usah dia menyerocos saja cangkemnya gitu kan. Dia kalau ganteng, jelek itu. Hanya kunyuk jelek, saudaraku. Jelek. Apalagi tabiat, karakter, sifat, waduh. Kalau gayanya sih sopan ya kan. Tapi cara tata caranya itu yang bangsat, bajingan itu. Yang berikutnya buat saudaraku TIJ, semoga apa yang menjadi niat baik, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-citanya sejak dulu sampai kini, lillahi ta'ala, ada di jalan yang benar, lurus dan diridhoi Allah. Jalan yang benar-benar adalah jalan Allah, jalan kebenaran, membuka kebenaran, tabir-tabir kebenaran, tidak membodohi publik, memberikan edukasi, pemahaman, penjabaran dan sebagainya. Mudah-mudahan diridhoi Allah, dikabulkan semua niat baik dari saudara TIJ, dan semoga mereka-mereka yang telah mendolimi, membuli dan menghina dan sebagainya akan mendapatkan karma dari Allah, baik karma mulai kini dan seterusnya. Ya, namanya karma itu pasti ada, saudaraku. Jadi bagi kita orang yang berjalan di garis Allah yang lurus, tidak mungkinlah kita mendapat sorotan perhatian dari publik. Paling yang menyoroti kita adalah orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti. Itu aja, saudaraku. Kalau orang-orang netizen yang nggak paham, yang masih percaya dengan model-model penipuan, modus dan sebagainya, itu mereka sudah salah jalan, saudaraku ya. Mereka sudah salah jalan. Jadi kita sadarkan secara perlahan. Biarpun Panjing Sun tidak punya banyak subscribe dan sebagainya, itu tidak ada masalah, saudaraku. Mungkin seginilah rezeki kami, tidak ada masalah. Yang penting kami lillahi ta'ala memberikan edukasi, pemahaman, penjabaran yang baik dan benar, agar tidak mudah Anda dibohongi oleh manusia-manusia dajjal modern, baik itu Gus, Ustadz, dan Kiai yang ada di media. Sekali lagi saya doakan kepada saudaraku TIJ, ya, semoga apa yang diniatkan, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan jalan lapang, lurus, sukakan kebenaran oleh Allah, agar terbuka semua kedok-kedok bangsa tertutup, ya, anjing-anjing kurap yang mengatasnamakan Kiai, Gus, Ustadz dan sebagainya, agar terbiak semuanya kebohongan-kebohongan bangsat itu, agar di bumi Nusantara ini bersih dari pelaku pendobolan, penipuan dan sebagainya.
Dan terima kasih juga buat saudaraku Joko Arek, juga memberikan edukasi dan pemahaman tentang niat baik TIJ. Semoga kita semua yang ada di jalan Allah akan diridhoi Allah, akan diberikan perlindungan oleh Allah, dan akan dipertemukan dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Hanya Allah yang mengatur segalanya, hanya Allah yang menentukan segalanya, saudaraku. Jadi kita hanya bisa berusaha memperbaiki, memberikan wawasan, edukasi, ya, memberikan kritik dan saran yang membangun. Kalaupun mereka ya tidak mau menerima saran dari kami, monggo silakan lanjutkan tugas Anda para penipu bangsat, ya. Kami akan melihat berapa tahun lagi Anda bisa bertahan menjadi seorang penipu. Perlu diingat, saudaraku, ya, seorang penjudi, penipu, tidak ada ceritanya mereka itu hidup makmur dalam kehidupannya, hidup dan barokah. Itu bohong. Bisa Anda saksikan, bisa Anda lihat, bisa Anda dengar, bisa Anda buktikan, ya. Tapi kami orang yang apa adanya, kami RPI orang apa adanya, nggak punya apa-apa, subscribe juga sedikit. Kami orang miskin subscribe, saudaraku. Viewer juga sedikit. Tapi kami berjalan lillahi ta'ala, ini memberantas pembodohan publik. Karena kami pribadi pernah mengalami hal seperti itu, pernah dibodohi oleh oknum-oknum jancuk keparat, ya, baik yang beragama Islam ataupun non-Islam yang menyaksikan. Semoga menjadi pembelajaran, memberikan syafaat, memberikan beberapa keuntungan bagi kita semua bila mana kita menyaksikan acara edukasi ini. Itu saja, saudaraku. Kita lanjut berikutnya, ya, dan kita sambung. Kita tunggu jagongan Panjing Sun bersama Gus Mustaqim. Oke, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu dari kami, Panji Nusantara.